Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Seminggu telah berlalu dan hari ini Tuhan memimpin kita kembali untuk bersama beribadah dari rumah masing-masing. Nah saudara, sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari saudara-saudara kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, di pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui nas yang akan kami renungkan ini, kami boleh mengerti, menarik satu pesan-pesan berharga di dalamnya, dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kuduskanlah hamba-Mu dan siapkanlah hati segenap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Namun saudara silakan nanti ya di Alkitab masing-masing membaca mulai ayat 10 sampai dengan yang ke-22, tapi untuk pagi ini saya akan baca ayat 20 sampai 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, di dalam kita menjalani hidup ini, kita selalu ada di dalam kondisi yang terus berubah. Ada satu dinamika kehidupan yang kita alami. Ada kala kita itu ada dalam posisi atau kondisi yang mungkin itu nyaman. Tetapi dalam waktu yang kadang relatif singkat, sesuatu yang namanya nyaman itu bisa berubah menjadi sesuatu yang penuh dengan beban berat dan persoalan-persoalan. Nah, hari ini saudara, di pagi ini saya ingin mengajak jemaat belajar kepada salah satu figur di dalam perjanjian lama, yakni sosok Yakub. Saudara, boleh saya katakan Yakub adalah sosok yang begitu manusiawi, yang pernah melewati tahapan sejarah. Dan kalau boleh saya katakan, saudara-saudara, Yakub itu bukan sosok yang ideal sebagai satu model dari kehidupan yang suci. Ia juga bukan sosok yang sempurna. Yang jelas, saudara, Alkitab dengan gamblang katakan bahwa Yakub adalah pribadi dengan karakter yang boleh saya katakan mirip dengan kita. Ia memiliki kelemahan, dia juga mempunyai keinginan, ada kerinduan, ada ketidakjelasan, dan kebutuhan-kebutuhan yang sama dengan kita. Saudara, menilik nama daripada Yakub itu bisa berarti penipu. Dan rupanya saudara, di dalam rentang kehidupannya itu
Kerap kali kita menemui bagaimana Yakub itu melakukan tindakan penipuan. Ia pernah bertindak curang dan suka memperdaya secara agresif. Dan boleh saya katakan, saudara, Yakub adalah orang yang tumbuh, ya, namun di dalam keluarga yang disfungsi. Ia seringkali mengalami berbagai permasalahan, atau kadang dia juga lolos dari masalah, tetapi juga tidak sedikit, saudara-saudara, dia membuat orang lain bermasalah. Jadi dengan kata lain saya ingin katakan, Yakub itu bukanlah sosok yang tepat dalam arti memberikan satu pengaruh rohani atau pengarah rohani agar kita itu hidup fokus kepada Allah. Di sisi kelemahan-kelemahan itu, saudara, kita juga harus melihat aspek-aspek positif atau kualitas-kualitas yang layak kita teladani daripada sosok yang bernama Yakub ini. Yakni apa, saudara? Ia menginginkan Tuhan. Ia memiliki satu hasrat untuk diberkati Tuhan. Ia ingin hidupnya dipenuhi dengan berkat. Kalau boleh saya tanya pada saudara, adakah di antara saudara yang hidupnya tidak ingin diberkati oleh Tuhan? Adakah di antara saudara ingin menjalani hidup ya apa adanya begitu? Tentu saudara tidak. Saudara menginginkan hidup saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidupnya, Yakub telah banyak melakukan berbagai kesalahan, sehingga saudara, ia harus menerima akibat daripada perbuatan yang ia lakukan. Bahkan saudara, ia telah menipu saudaranya sendiri, sehingga dampak daripada tindakan itu ia kini harus pergi jauh ke rumah Laban atau ke rumah pamannya atau ke omnya begitu. Dia harus meninggalkan saudara dan orang tuanya dan memulai satu babak baru di dalam kehidupannya. Saudara, ketika dia menempuh perjalanan dan ketika dia mulai capek, saudara, ia kemudian membaringkan diri di satu tempat, dan ketika dia sedang istirahat itu, saudara, Alkitab mencatat dia menerima sebuah mimpi khusus, dan mimpi itu membuat dia terhenyak untuk harus membuat satu keputusan penting di dalam hidupnya. Saudara, keputusan ini akan menentukan keberhasilan masa depan daripada Yakub. Dan selama saudara 14 tahun ia harus bekerja di rumah Laban. Ia melakukannya dengan setia. Pada akhirnya saudara, semua yang dirindukannya, apa yang diharapkannya, pada akhirnya terkabul. Nah saudara, di dalam bagian ini saudara, Yakub ketika melihat suatu pengalaman yang begitu menakjubkan itu, ketika dia sudah terbangun, ia melakukan atau membuat satu nazar. Ia berjanji pada dirinya sendiri di hadapan Tuhan berkaitan dengan masa depan. Dikatakan demikian, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai,
sehingga aku selamat ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan ini sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, saya yakin saudara, setiap kita selalu merindukan dan ingin meraih masa depan yang gilang gemilang. Kita ingin meraih masa depan yang cerah, dan kita ingin mengharapkan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Sekalipun saudara, dalam perjalanan hidup kita juga sering mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi saudara, sebagai orang-orang percaya, ingatlah saudara, rancangan Allah dalam diri orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi dengan kata lain, saya ingin tekankan di sini, jangan tanamkan kata terlambat di dalam hidup saudara. Setiap orang yang sungguh-sungguh ingin bangkit dari kegagalan, pasti ada jalan keluarnya. Saya ingin katakan saudara, kegagalan itu bukanlah akhir daripada segalanya. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa beranugerah, dan Dia tetap untuk memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita itu bisa meraih keberhasilan. Nah, di dalam melalui nas ini saudara, kita lihat apa nasar daripada Yakub. Ketika dia sedang dalam kondisi yang serba sulit itu saudara, dan ketika dia mengalami satu pengalaman yang sangat unik itu, dia bernasar kepada Tuhan dengan penuh harapan. Apa nasar? Apa komitmen daripada Yakub? Apa harapannya? Saudara, yang pertama, saya melihat di sini, dia punya komitmen, yaitu apa? Menempatkan Tuhan menjadi Allah. Saudara, di dalam bagian nas yang kita baca, Yakub berkomitmen menempatkan Tuhan sebagai Allahnya. Di dalam konsep pemahamannya tentang Tuhan, Yakub itu percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah pribadi yang maha kuasa, yang diyakininya pasti sanggup menolong di waktu-waktu yang paling sulit atau di waktu yang paling susah dalam hidup ini. Dia sanggup menolong di tengah-tengah ancaman atau di tengah situasi yang sepertinya semuanya sudah buntu dan tidak ada jalan keluar. Konsep Yakub tentang Allah adalah pribadi yang maha tinggi, yang tentunya tidak ada bandingnya. Dia bukan saja Tuhan, tetapi juga sekaligus adalah Allah sendiri. Nah saudara, saya ingin katakan, pengakuan ini sekaligus merupakan sebuah titik balik daripada Yakub. Ia pernah melakukan satu kesalahan dengan menipu kakaknya sendiri, Esau. Dia sudah berada dalam ancaman yang sangat serius. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan Yakub. Di tengah-tengah momen yang sangat menentukan ini, saudara, Yakub mengambil sikap yang luar biasa. Di tengah-tengah kehidupannya yang diliputi oleh kegelisahan, di tengah-tengah kehidupan yang begitu dilematis antara mati dan hidup, Yakub bergumul dalam doa kepada Allah.
menyerahkan persoalan hidupnya kepada Dia. Saudara, kita harus menyadari sebagai manusia biasa, kita ini berada di dalam kondisi yang terbatas. Kita seringkali dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, di mana saudara kita tidak sanggup lagi untuk mengatasinya. Maka saudara, jalan satu-satunya adalah mari saudara kita berserah penuh di bawah kekuasaan Tuhan sebagai Allah kita yang hidup. Yakub telah melakukan hal ini. Hal yang menarik adalah Yakub telah membuat sebuah komitmen sebelum melihat jawaban itu nyata. Dan boleh saya katakan ini adalah satu komitmen iman dia. Saudara, ketika dia bernasar, saya ingin katakan ini merupakan satu komitmen iman yang harus dipatuhi oleh diri sendiri di hadapan Tuhan dan bersedia menanggung risiko atas nasar tersebut. Pertanyaannya adalah untuk kita, pernahkah saudara bernasar kepada Tuhan? Pernahkah saudara itu mengungkapkan komitmen di hadapan Tuhan? Kalau saudara pernah, sudahkah saudara itu mewujudkan nasar tersebut? Jangan sampai saudara kalau kita bernasar itu hanya di mulut doang, tapi tidak ada tindakan nyata. Kalau kita bernasar, tak gila. Yang kedua, dia bersedia mendirikan rumah Allah. Saudara, bagi orang-orang yang Israel, bait Allah dalam perjanjian lama itu sangat penting karena bait Allah itu diidentikan dengan kehadiran Allah yang begitu dahsyat. Allah hadir di tengah umatnya dan berkenan untuk mendengar segala doa daripada umatnya. Kehadiran Allah juga mencerminkan akan kekudusan daripada Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus menjaga kekudusan. Ya. Sikap orang terhadap bait Allah itu sebetulnya juga mencerminkan sikap orang terhadap Tuhan. Apa alasan bagi Yakub dalam bernasar ingin mendirikan bait Allah? Saudara, ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Pertama, yaitu memiliki nilai yang sifatnya historis. Yakub ingin melakukan sesuatu yang bermakna, tidak hanya diingat seketika, melainkan diingat untuk selamanya. Yang kedua, lakukanlah sesuatu yang bersifat teologis. Yakub di dalam bagian ini ingin, saudara, mendirikan rumah Tuhan yang adalah simbol kehadiran Tuhan. Maka, saudara, kehadirannya itu harus sungguh-sungguh dihormati, dihargai, karena dialah yang layak menerima segala pujian dan hormat kita. Di dalam rumah Tuhan, saudara, kita akan memperoleh kekuatan, jamahan, penghiburan, dan sekaligus damai sejahtera. Ketiga, lakukanlah itu dengan nilai edukatif. Rumah Tuhan itu adalah sebagai tempat di mana setiap orang itu menerima pengajaran firman Tuhan dan bimbingan hidup agar hidupnya tetap berkenan pada Tuhan. Dengan membangun rumah Tuhan, hal itu menjadi teladan bagi generasi penerus bahwa rumah Tuhan itu penting untuk diperhatikan. Betapa sering, saudara, pada masa sekarang ini orang sibuk membangun akan rumah tinggalnya sehingga begitu megah, tapi mengabaikan akan rumah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Dan yang ketiga, Yakub setia memberikan persepuluhan. Sebagai orang percaya, kita perlu memahami persembahan persepuluhan itu bukan pada aspek
ekspresi, tindakan ritual, melainkan mari kita itu melihat pada aspek esensinya. Esensi yang diajarkan bersifat kekal dan juga universal. Yang pertama, saudara, jadi ketika orang itu mengungkapkan atau melakukan satu persembahan persepuluhan, maka itu harus diingat esensinya, yaitu apa? Sebagai wujud ucapan syukur. Di dalam perjanjian lama ada beberapa catatan. Di dalam Kejadian pasal 14 itu dicatat sebagai tanda ungkapan terima kasih. Sedangkan di dalam konteks kehidupan Yakub ini adalah tanda ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Esensi yang kedua, persembahan persepuluhan itu adalah untuk mendukung keberlangsungan ibadah dalam konsep perjanjian lama dan tunjangan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Dan ada juga yang harus esensinya itu adalah persembahan persepuluhan itu adalah dibawa ke tempat ibadah, ke rumah Tuhan, ya. Dan penerima daripada persepuluhan pada masa itu di era PL adalah para imam dan orang Lewi, sebagaimana dicatat di dalam kitab Ulangan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian milik pusaka seperti orang-orang Israel lainnya. Selain itu, perpuluhan juga ditujukan kepada orang-orang yang berkekurangan, yang memiliki penghasilan yang sangat terbatas. Mereka yang begitu miskin, para janda-janda yang begitu melarat, maksudnya yatim piatu dan orang-orang miskin. Nah, saudara, itulah yang dikatakan dalam perjanjian lama. Nah, bagi kita yang masa sekarang ini, saudara, persepuluhan tetap harus dilakukan, yakni pemberian sebagian dari penghasilan kita kepada Allah. Sekali lagi, saya ingin tekankan, persepuluhan yang kau lakukan itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Jadi kalau saudara diberkati Allah, maka sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepadanya. Salah satunya adalah pemberian materi. Menariknya, saudara, kalau orang Israel di perjanjian lama belajar setia, mereka rela dan taat memberikan 1/10 penghasilan mereka. Maka kita yang hidup di masa kini, yang hidup di era penuh anugerah ini, dan yang telah memperoleh keselamatan yang luar biasa, yang tidak terbeli oleh uang, maka sudah seharusnya kita memberikan lebih banyak daripada sekedar 1/10. Sebagai orang yang telah menikmati anugerah Allah yang demikian besar dari Allah, yang ingin keselamatan, apakah saudara telah setia memberikan perpuluhan hingga saat ini? Akhirnya, saudara, dari kisah ini kita bisa menarik satu pengajaran yang sangat baik. Ketika Yakub bernasar berjanji untuk menempatkan Tuhan sebagai Allahnya, mau membangun rumah Tuhan dan berjanji untuk memberi secara setia memberikan persepuluhan. Bagaimana dengan Anda? Belajarlah dari Yakub. Buatlah komitmen sekalipun belum ada jawaban untuk pergumulan yang sedang saudara hadapi. Apakah Anda telah memiliki komitmen iman? Apakah saudara pernah bernasar yang benar kepada Tuhan? Apakah saudara pernah bernasar kepada Tuhan? Dan apakah saudara sudah menepati nasar itu? Saudara, datanglah pada Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh. Ketika saudara dihadapkan dengan situasi kondisi yang sulit, di tengah-tengah krisis kehidupan yang demikian berat, kita sering ada di dalam kebingungan dan kita menjadi nervous, kita menjadi takut. Tetapi saudara, saya ingatkan,
Jangan coba lari pada pertolongan yang lain atau pada kekuatan yang lain. Fokus kita adalah kepada Allah yang adalah sumber pertolongan sejati. Apakah saudara hari ini sedang berada di dalam sebuah krisis seperti yang dialami Yakub? Mari saudara, ingatlah pesan daripada Rasul Petrus, yaitu membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia akan memelihara saudara. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong dan ada jalan keluar yang tepat pada waktunya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang berjanji dan Dia adalah Allah yang menepati janjinya. Dia mengatakan bahwa Ia tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Dan Alkitab juga mengatakan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipilih dan yang mengasihinya. Bagaimana dengan saudara? Maukah kita itu belajar daripada Yakub pada hari ini? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya prinsip-prinsip yang sudah ditunjukkan oleh Yakub ini boleh menolong kami, bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak selalu mudah ini, ajarkan kepada kami untuk selalu fokus pada Engkau, karena di dalam Tuhanlah ada pertolongan sejati, di dalam Tuhanlah ada pemeliharaan yang nyata. Biarlah kami tidak terus larut di dalam kepanikan atau kegalauan, tapi kami boleh meyakini bahwa di dalam Tuhan kami boleh tenang, karena Dia tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.